Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Joshua Immanuel Prawiro. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan saya mengenai PDRB. Laporan yang saya buat pada bab pertama berisikan tentang profil Jawa Timur yang merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan ibu kota Surabaya dan gubernur pertama bernama Aryo Surjo dan gubernur yang menjabat saat ini Khofifa Indar Parawansa, yang secara geografis terletak di antara 100.000 111.000 bujur timur sampai 11404 bujur timur dan 7012 lintang selatan 8048 lintang selatan dengan luas wilayah sebesar 47.963 km persegi yang meliputi dua bagian utama yaitu Jawa Timur, daratan, dan Kepulauan Madura. Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70% atau 42.541 km persegi, sementara luas Kepulauan Madura memiliki luas 11,30% atau sebesar 5.422 km persegi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Jawa Timur mencapai 40,87 juta jiwa per tahun 2021. Administrasi Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan ibu kota provinsinya yang terletak di kota Surabaya. Hal tersebut menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten atau kota terbanyak di Indonesia. Pada bab kedua, berisi tentang kondisi makroekonomi Provinsi Jawa Timur, mulai dari pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Timur yang meningkat setiap triwulannya, serta bagaimana pembiayaan-pembiayaan yang ada pada Provinsi Jawa Timur. Kemudian, pada bab ini juga dijelaskan mengenai ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat yang ada pada Provinsi Jawa Timur. Kemudian, pada bab 3 berisi tentang sektor ekonomi prospektif apa saja yang ada pada Provinsi Jawa Timur, mulai dari pertanian, peternakan, dan masih banyak lagi. Serta pada bab ini juga dijelaskan produk-produk apa saja yang memiliki nilai prospektif yang tinggi pada Provinsi Jawa Timur. Pada bab 4 berisi tentang usulan kebijakan yang dapat saya berikan untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur agar dapat membantu pertumbuhan PDRB yang ada pada Provinsi Jawa Timur. Di antaranya, yang pertama, memberikan bantuan dana yang memadai bagi para UMKM yang ada di Jawa Timur untuk membantu pertumbuhan perekonomian yang ada di Jawa Timur. Yang kedua, memberikan pengajaran pada generasi-generasi penerus bangsa tentang bagaimana menjalankan suatu usaha atau memberikan bantuan skill supaya anak-anak muda zaman sekarang yang akan meneruskan bisa memiliki skill yang memadai untuk membuka suatu usaha sehingga dapat membantu perekonomian yang ada di Jawa Timur. Yang ketiga, membangun infrastruktur yang baik untuk wilayah-wilayah pelosok atau pedalaman terkhususnya, supaya mereka dapat memiliki kemudahan dalam mengakses dunia luar yang akan berdampak baik juga pada perekonomian di Jawa Timur. Poin yang keempat, memberikan kemudahan perizinan bagi para UMKM yang baru akan membuka startup bisnisnya. Jadi, kesimpulan yang dapat saya berikan dari data yang ada dapat kita ketahui bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi terbesar yang ada pada negara Indonesia, baik secara geografis maupun kebudayaan, bahkan pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Timur di tahun 2021 selalu meningkat pada tiap triwulannya yang dapat kita lihat pada bab 2. Jadi di pada bab 2, sini saya menjelaskan apa saja pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2021, mulai dari asesmen pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan 4 2021 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan kinerja ekonomi Jawa Timur tumbuh 4,59% YoY atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 3,27% YoY. Kemudian yang kedua, pembiayaan daerah dan pengembangan UMKM, ketahanan sektor korporasi dan rumah tangga Jawa Timur masih terjaga sejalan dengan perbaikan kinerja ekonomi dan pembiayaan LU utama di Jawa Timur pada triwulan 4 2021.
Kinerja sektor korporasi dan rumah tangga terpantau meningkat sejalan dengan akselerasi di hampir seluruh LU di Jawa Timur. Pertumbuhan kredit korporasi terpantau meningkat pada periode laporan disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan korporasi sejalan dengan membaiknya permintaan domestik dan global. Lalu, yang ketiga, asesmen penyelenggaraan sistem pembayaran. Pada triwulan 4 2021, pergerakan inflow atau uang masuk dan outflow uang keluar Jawa Timur dalam posisi net flow sebesar 6,95 triliun dan meningkat dibandingkan triwulan 3 2021, namun menurun apabila dibandingkan triwulan 4 2020. Peningkatan net flow pada triwulan 4 2021 sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi Jawa Timur seiring dengan relasi PPKM yang didelegasikan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat Jawa Timur dan meningkatkan penggunaan uang layak edar pada periode laporan. Poin yang keempat, asesmen ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kondisi ketenagakerjaan pada Agustus 2021 relatif menurun dibandingkan Februari 2021, tercermin pada peningkatan tingkat pengangguran terbuka atau TPT dari 5,18% pada Februari 2021 menjadi 5,73% meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dari 69,75% menjadi 70%. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2021 dan 2022. Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2022 diperkirakan mengalami akselerasi dibandingkan tahun 2021 sejalan dengan tren perbaikan ekonomi global dan domestik. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022 diperkirakan berada di kisaran 5,0% sampai 5,8%, meningkatkan dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh besar 3,6%. Lalu sektor ekonomi perspektif pada Indonesia Provinsi Jawa Timur pada keseluruhan tahun 2021 diperkirakan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan perbaikan ekonomi global dan domestik. Sektor ekonomi perspektif yang ada di Jawa Timur sendiri antara lain yang pertama konsumsi RT atau rumah tangga yang berarti sektor ekonomi perspektif tertinggi di Jawa Timur yaitu konsumsi rumah tangga diantaranya bahan-bahan pokok seperti makanan, pakaian, rumah merupakan contoh konsumsi RT pada Provinsi Jawa Timur. Yang kedua investasi. Dalam hal ini berarti pada Provinsi Jawa Timur perekonomian yang perspektif yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Jawa Timur yaitu investasi, contoh investasi seperti properti, rumah, tanah, apartemen, dan investasi emas. Dan ekspor antar daerah. Komoditas ekspor Provinsi Jawa Timur antara lain pertanian, pertambangan, peternakan, dan perkebunan. Produk yang menjadi komoditas ekspor utama di Jawa Timur antara lain permata atau perhiasan, lemak atau minyak nabati, kayu, barang dari kayu, kertas atau karton, bahan kimia organik, ikan dan udang, tembaga, bahan bakar mineral, alas kaki, perabotan, atau penerangan rumah. Sehingga Provinsi Jawa Timur sendiri adalah salah satu pusat PDRB yang cukup berdampak bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Sehingga saran yang dapat saya berikan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah terus mempertahankan kinerja yang baik serta memberikan wawasan lebih pada generasi penerus agar dapat membawa negara ini semakin maju, terkhusus pada wilayah Provinsi Jawa Timur. Sekian laporan yang dapat saya berikan mengenai produk domestik regional bruto yang ada pada Provinsi Jawa Timur. Semoga apa yang saya berikan dan jelaskan pada laporan ini dapat berguna bagi saudara sekalian yang membacanya. Sekian dan terima kasih.